Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evin Hoeria, CGP Angkatan 11 Kelas A, berasal dari SMP ZA2 Bogor, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pemaparan tentang pendidikan yang berpihak pada murid yang berasal dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terdapat 5 filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua, pendidikan sebagai among atau menuntun. Yang ketiga, mengikuti kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat adalah perubahan budi pekerti, dan yang terakhir adalah Ingarso Sung Tulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Pengajaran bagian dari pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan suatu persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah merupakan satu kesatuan. Pendidikan sebagai among, menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, tetapi pendidik sebagai pamong harus bisa memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dalam membahayakan dirinya. Yang kedua, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya adalah pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Yang ketiga adalah semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama semboyannya adalah Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan memberikan contoh. Maksud dari memberikan contoh adalah seorang pemimpin harus memberikan contoh dan tauladan yang baik. Yang kedua adalah Ingmadia Mangunkarso, artinya di tengah membangun semangat. Seorang pemimpin harus bisa memotivasi orang di sekitarnya, menciptakan suasana kondusif untuk produktivitas. Semboyan yang terakhir adalah Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Artinya adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya didiknya. Yang keempat adalah budi pekerti. Dari semua pemikiran yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, setiap anak harus bisa berubah. Apa yang berubah? Yaitu adalah budi pekerti. Dengan berbudi pekerti, siswa akan merasa dihargai, dan kita seorang pendidik harus punya rasa hormat dan berhamba pada anak. Dari semua filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, dalam pembelajaran guru harus berpihak pada murid, sehingga menuntun pada murid dengan sesuai kodratnya. Adapun kriteria pendidikan yang berpihak pada murid adalah yang pertama, anak terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan dan selamat. Dan yang terakhir adalah anak belajar sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Adapun tantangan dalam pendidikan adalah yang pertama, teacher centers. Yang kedua, rendahnya motivasi siswa untuk mengikuti program ekstra yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing. Yang ketiga, guru banyak mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam pemahaman penguatan pengajaran yang berpihak pada murid. Adapun solusi dan tantangan tersebut adalah yang pertama, yaitu student center. Yang kedua, guru menerapkan metode media alat peraga yang bervariatif sehingga siswa lebih senang dan tidak bosan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah kemampuan guru yang masih belum menyuruh dalam mengetahui dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Adapun penerapan pembelajaran yang sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diterapkan di sekolah di SMP ZA 2 Bogor adalah yang pertama, kegiatan pembiasaan sholat duha yang dilaksanakan setiap hari. Selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dari PMR, Pramuka, Hadroh, dan Handball. Juga terdapat program BTQ, yaitu baca tulis Al-Quran. Yang selanjutnya ada program masakan mamah, dan yang terakhir adalah program selasi, yaitu selasa sehat dan bersih-bersih. Ini adalah beberapa contoh dokumentasi yang terjadi dan dilaksanakan di SMP YZA 2, yaitu penerapan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di akhir saya mengutip, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Itu adalah kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.